Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,6% di level 7.890. Namun ternyata investor asing masih mencatatkan net buy. Untuk market reguler, hari ini net buy di 533 miliar, sedangkan di all market net buy 681 miliar. Lalu untuk kurs rupiah hari ini mengalami pelemahan kembali 0,2% di level Rp16.273 per 1 US dollar. Oke, guys, kita akan awali analisa kita dengan membahas saham big banks. Yang pertama adalah BBRI, di mana BBRI hari ini ternyata cukup sideways ya. Close di harga yang sama di Rp4.150 per saham. Tadi sempat naik dan juga sempat turun ke area high di 4170, tapi juga sempat turun ya ke 4090-an. So, tentu saja kemarin kita melihat kenaikan yang terjadi di BBRI disertai dengan adanya akumulasi. Tapi kita lihat hari ini apakah akumulasinya masih terjaga atau asing sudah mulai jualan. Untuk BBRI akumulasi hari ini cukup bagus, ternyata ada ZPAKBK yang sebagai top buyer ya. Kita lihat juga beberapa retail mulai masuk kembali. Ada XC, OD, dan MG. Kita cek untuk saham BBRI, yang mana hari ini memang, akumulasi dari asingnya cukup terlihat ya. Tapi untuk transaksinya ternyata hari ini net buy hanya 101 miliar saja. Kemarin itu sempat tinggi guys, di 302 miliar untuk net buy asing di BBRI. Jadi memang ada penurunan ya dari sisi akumulasi. Dari data transaksi hari ini juga ada penurunan ya, sehingga, sangat wajar kenaikan BBRI cukup terbatas dan, memang hari ini masih close di harga yang sama. Tapi sejauh ini kita lihat akumulasinya masih bagus sehingga masih ada peluang untuk naik ke level yang lebih tinggi, terutama untuk bisa menjangkau average teman-teman yang mungkin masih floating loss. Teman-teman yang mungkin di portonya masih merah ya, masih hold sampai hari ini dan sudah cukup banyak ya mengeluarkan uang untuk averaging down, kita sih, hanya bisa melihat ya, kemungkinan-kemungkinan yang, bisa membuat saham-saham di IHSG ini apakah ada potensi naik atau sebaliknya malah ada potensi turun. Yang mungkin harus diperhatikan ya terkait dengan isu demo di DPR tanggal 25 Agustus, apakah akan terjadi atau tidak, tapi saya cukup yakin ketika nanti demo besar-besaran benar terjadi ya, maka ini akan cukup mengguncang terutama untuk saham big banks. Jadi teman-teman harus bersiap-siap. Kalau misalkan memang sudah hijau dan mau mengurangi posisi ya silahkan. Tapi untuk take profit semua, itu sebenarnya menjadi keputusan masing-masing ya, tapi tetap, kembali lagi ke pribadi atau ke personal masing-masing. Karena semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. So, kita melihat ya bahwa isu pembubaran DPR di tanggal 25 Agustus nanti, ini baru isu ya guys ya. Entah nanti siapa yang akan mengkoordinasikan, yang menjadi koordinatornya, apakah ini benar-benar akan terjadi atau tidak, atau hanya isu belaka saja. Tapi tentu saja jika benar ini terjadi, maka akan membuat big banks cukup tergoncang, sehingga ada potensi untuk back to support-nya. Balik lagi ke zona support, maka di sana waktunya teman-teman untuk averaging down lagi. Tapi tentu saja ya teman-teman, saya pun paham ya, teman-teman pasti, lebih berharap bahwa big banks ini secepatnya harus bisa naik. Next kita bahas saham BBCA. Untuk Bank BCA, kemarin sempat terjadi net sell, hari ini ternyata ada kenaikan 0,2% di Rp8.550 per saham. Kita cek ternyata ada akumulasi untuk hari ini, terutama dari ZP, DXBK, dan juga AK. So, untuk beberapa retail, kita lihat mulai ada yang re-entry kembali, ada XL dan OD, lalu juga ada EP ya. Sedangkan yang jualan ada YP, SQ, dan PD. Jadi cukup mix ya untuk untuk investor retailnya. Sedangkan asing hari ini ternyata mencatatkan net buy 130 miliar. Kita lihat hari ini akumulasinya sih cukup menarik ya sebenarnya. Meskipun kemarin ada net sell di 344 miliar, tapi tentu saja kita masih butuh pembuktian ya, apakah asing ini akan lanjut akumulasi atau hanya gocekan saja. Sejauh ini kita melihat bahwa BBCA ini masih cukup, menarik sebenarnya dari harga supportnya ya, karena ini sudah berada di bawah MA50. Jadi mungkin untuk teman-teman yang hari ini perlahan-lahan mulai re-entry kembali, juga harus menyiapkan strategi untuk averaging down ya, karena sewaktu-waktu Bank BCA pun bisa turun.
Tapi yang sudah punya strategi pasti, senang juga ya, mau naik mau turun sudah punya strategi dan ketika turun tinggal averaging down saja. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 1%-an di level Rp4.900 per saham. Cukup netral memang, namun jika kita perhatikan asing mayoritas akumulasi. Ada AKKZZP sebagai top buyer, sedangkan YUCPBK terpantau distribusi. Retail kita lihat ya cukup mix juga hari ini ada yang akumulasi, kemungkinan re-entry ya. Lalu ada juga yang jualan. Lalu kita cek untuk Bank Mandiri, apakah hari ini ada net buy? Ternyata asing masih, sedikit lebih besar melakukan akumulasi dibandingkan, selling hari ini. Ya, jadi untuk selling valuation-nya jauh lebih rendah sehingga hari ini net buy di 38,5 miliar. Sebenarnya akumulasi jika kita lihat dari net buy-nya saja sih kurang menarik ya. Bahkan ada potensi asing bisa berbalik jualan ya karena ini sudah berada di zona oversold, tapi tentu saja harapan kita big banks-nya naik ke level yang lebih tinggi secara berbarengan ya, semua big banks bisa naik seperti itu. Lalu untuk BBNI, hari ini kenaikannya masih oke, 1,3% di level Rp4.490 per saham, akumulasinya cukup besar, terutama dari ZPCC dan juga BB. Kita cek untuk asingnya di saham BBNI. Untuk Bank BNI hari ini ternyata ada net buy di 85 miliar. Ya, ini cukup bagus dari investor asing. Hari ini buying valuation-nya cukup tinggi sehingga untuk BBNI pun masih sangat layak untuk teman-teman hold. Terutama untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss ya di portofolionya, silahkan teman-teman tambah muatan tapi tetap porsinya harus diperhitungkan ya. Jangan sampai teman-teman terlalu over ya. Karena untuk big banks menurut saya pribadi memang lebih baik teman-teman cicil saja karena ini untuk, mengurangi resiko beli di harga tinggi ya. Ketika ada koreksi, teman-teman beli secara bertahap, jadi teman-teman tidak penasaran nih dan ada peluang untuk bisa dapat harga yang termurah ya dibandingkan teman-teman all in di satu harga. Kita coba lihat untuk harga acuan batu bara ya, hari ini ternyata ada sedikit kenaikan 0,3% di level $111 per ton. Nah, kemarin kan sempat mencapai $115 per ton ya, tapi ternyata ada koreksi kembali nih untuk harga acuan batu bara dan koreksinya pun memang, bertahap ya. Hari ini perlahan-lahan mulai naik ya, sehingga kita melihat ada beberapa saham batu bara yang cukup oke, ya sehingga kita pantau di, pembahasan kali ini. Oke guys, yang pertama ada UNTR. Nah, UNTR hari ini cukup menarik ya, karena kenaikannya yang cukup tinggi. Lumayan lah ya untuk saham batubara, naik 5,7% di level Rp25.800 per saham. Jika kita perhatikan, memang ya kemarin sempat ada kenaikan juga di 3%-an, disertai juga dengan akumulasi. Tapi memang, apa ya, bisa kita katakan kemarin itu dia high-nya di resisten ya, jadi kemarin high-nya itu di resisten. Jadi, untuk teman-teman yang melihat sebuah saham berada di, posisi sideways, saya rasa lebih baik teman-teman coba entry di support-nya gitu ya. Jangan sampai teman-teman malah kejar kereta ya. Kalau misalkan, sahamnya akumulasinya bagus dan naiknya tinggi ya tidak masalah juga sebenarnya untuk trend following. Tapi untuk teman-teman yang punya kesempatan nih atau punya uang lebih ya untuk buy on support, ya lebih baik buy on support saja ya, terutama untuk saham-saham dengan fundamental bagus termasuk UNTR. Nah, karena UNTR kemarin ketika di fase sideways meskipun memang sudah sempat naik ya dan, berada di atas MA 150. Tapi di zona sideways ini yang menarik adalah karena stokastiknya sudah di oversold gitu. Jadi, memang kemarin sempat ada yang jual ya domestik, tapi ini, menyebabkan UNTR-nya oversold sehingga sebenarnya menarik lagi nih untuk buy on support ya, beli di, sideways meskipun ini adalah area higher low. Jadi untuk UNTR akumulasinya bagus hari ini dari ZPCC, BBYU, dan LG dan kita akan coba cek untuk UNTR. Jadi UNTR hari ini net buy di 25,1 miliar ya dan jika kita perhatikan memang di 1 bulan terakhir pun asing terus melakukan akumulasi. Jadi tinggal ditunggu saja kenaikan UNTR teman-teman yang sudah buy bahkan di harga bawah di 21.000 sampai 22.000 silahkan lanjut hold. Karena untuk saham fundamental yang sudah rutin diakumulasi asing tinggal dinaikkan saja. Sehingga ada harapan nih untuk teman-teman bisa cuan lebih besar.
Next kita bahas PTBA. Untuk PTBA apakah sudah menarik ya? Saya rasa belum. Ini masih berada di zona sideways. Hari ini pun close di harga yang sama ya, seperti kemarin di Rp2.430 per saham. Kemarin sempat ada kenaikan guys. Itu naik 1,2% ya. Hari ini ada akumulasi dari top 1. Top satunya adalah ZP ya, sedangkan ada HDTP juga yang kita lihat sebagai top buyer. Kita lanjut cek untuk PTBA. PTBA hari ini ada net buy lagi 1,6 miliar meskipun tidak terlampau besar ya, tapi kemarin juga net buy di 6M. Sehingga untuk PTBA kita lihat sudah cukup oke lah untuk teman-teman yang mungkin mau coba buy on support. Mengingat UNTR pun ketika mulai rutin diakumulasi asing, harga sahamnya perlahan-lahan naik dan ketika ya asingnya ini ada peluang untuk menaikkan harga saham karena akumulasinya ini sudah terjadi ya alias sudah mengumpulkan barang, maka tinggal di-up saja untuk harganya oleh investor asing tentunya. Dan kita lihat hari ini pun PTBA ternyata 2 hari ini sudah mulai diakumulasi kembali. Posisi retail kita lihat ya masih cukup terombang-ambing, tapi mayoritas memang membuang barang guys, alias jualan ya. Next kita bahas AAD. Apakah AAD ini sudah menarik atau tidak? Ya dari pergerakan harga saham sih belum terlalu menarik, bahkan masih cukup sideways di Rp6.850 per saham. Sampai hari ini close di harga yang sama. Meskipun kita lihat cukup netral, tapi dari top 3-nya ada akumulasi, yaitu dari ZP, AKYU. Kita cek ya, untuk saham AAD. Sebenarnya jika saham batubara mulai ada akumulasi sebelum kenaikannya, maka itu sudah dalam kategori menarik ya sebenarnya. Jadi untuk AAD pun kita lihat ternyata hari ini ada net buy di 11 miliar. Meskipun harganya belum kemana-mana nih, tapi akumulasinya mulai terlihat. Dan jika kita lihat ya di awal Agustus lalu, memang asingnya sempat melakukan akumulasi yang cukup lumayan besar. Tapi kemarin ya di beberapa hari yang lalu sempat ada net sell sehingga kita anggap ini akumulasi yang berlanjut dari investor asing. Menarik untuk saham ADI, teman-teman bisa pantau, bahkan jika ada tanda-tanda kenaikan, teman-teman masih bisa buy on breakout di sekitar 6.800, 6.900 sampai di 7.000-an. Nah, ini adalah average yang menurut saya masih sangat bagus ya untuk teman-teman keep dan hold terutama sampai dividen tahun 2026 nanti. Lalu ada satu saham yang menarik perhatian, yaitu adalah Elsa. Elsa hari ini lanjut naik 5%, close di Rp525 per saham. Kita cek akumulasinya bagus, terutama dari XL, ZPB, KKK, dan TP. Jadi untuk saham lainnya ya memang kita lihat kenaikannya ini tidak terkadang silih berganti ya. Kemarin misalkan saham ABCD, hari ini ya lain lagi sahamnya. Itu dari sisi saham fundamental. Kalau misal dari sisi saham gorengan, ya juga sebenarnya bergantian. Namun biasanya ada yang mengalami kenaikan lanjutan. Misalkan hari ini naik 5%, besoknya naik 15%, bahkan bisa arah gitu ya. Untuk saham gorengan memang agak random ya pergerakannya, tapi itulah seninya ya. Entah teman-teman investing atau trading, ya tetap harus kita pelajari. Jadi untuk Elsa, akumulasi asing ini juga sangat bagus, terutama di 1 bulan terakhir. Jadi untuk teman-teman yang sudah buy on weakness, tinggal cari target saja untuk take profit. Hari ini net buy di 5,5 miliar. Jadi idealnya take profit itu dilakukan ketika akumulasinya masih bagus dan terakhir ketika asingnya mulai jualan. Oke guys, coba kita rekap ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ternyata di urutan pertama ada Cuan, lalu ada BBCA, ada Aman Mineral juga, BRI, lalu ada BRMS, BBNI, Astra International, Pegas, Wifi, lalu ada Bank Mandiri, UNTR, EXCL, SMIL, AMRT, Kija, Jasa Marga, BRIS, DSNG, dan Saham Data. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.